Tajami, tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Saudara kita, ada yang mau menjadi guru kitab dan mau mengajarkan Alkitab, tetapi dengan cara yang tidak benar atau cara yang salah. Ia katakan demikian, Yesus mengajarkan poligami. Benarkah Yesus mengajarkan poligami? Tidak, itu tidak benar. Itu adalah asumsi zong. Asumsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Zong artinya hampa, kosong, atau tidak sesuai dengan harapan. Tidak mendapat apa-apa juga zong. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Ayat ini yang dia bahas, Lukas 18 ayat 29 dan 30. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada masa yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ayat ini tidak mengatakan menerima istri lipat ganda. Ayat yang lain, Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat ini tidak ada dikatakan istri dan akan menerima kembali istri 100 kali lipat. Ayat yang lain, ayat yang sama terdapat juga dalam Markus 10 ayat 29 dan 30. Ini tidak dibacakan olehnya. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ayat ini juga tidak ada kata istri dan tidak ada bahas istri dan tidak ada mendapatkan istri 100 kali lipat. Jadi cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Ya, kita akan membahasnya. Yang pertama, apakah lebih tahu Alkitab orang yang bukan Kristen atau orang yang beragama lain daripada orang Kristen? Tentu lebih tahu orang Kristen, bukan? Karena Kristen berarti pengikut Yesus. Yang kedua, apakah lebih tahu kebenaran yang ada Roh Kudus daripada yang tidak ada Roh Kudus? Jelas, yang ada Roh Kudus pasti memahami Alkitab dengan benar karena Roh itu yang menuntun kita kepada seluruh kebenarannya, yang memberikan penerangan ilahi. Yang ketiga, apakah dengan berasumsi kita bisa memahami kebenaran? Jelas tidak bisa, pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan dan tidak nyambung dan tidak akan dapat menerima kebenaran. Apalagi kalau dia masih manusia duniawi. Manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari Tuhan. Yang keempat, apakah asumsi itu bisa dijadikan landasan kebenaran? Tidak bisa, karena asumsi itu adalah landasan yang dianggap benar. Ya, dugaan yang diterima sebagai dasar dan landasan yang dianggap benar. 5. Apakah fitnah itu diajarkan di dalam ajaran agamanya? Jelas tidak ada, bukan? Yang keenam, ternyata belum bisa baca, harus diperbesar. Mungkin tidak kelihatan, diperbesar ayatnya,
mungkin matanya tidak dapat melihat kebenarannya. Ya, perbesarlah iman atau kacamata saudara. Yang ketujuh, tidak ada janji Tuhan 100 istri, 100 kali lipat, bukan, bukan 100 kali istri. Tidak ada. Ayat itu tidak bicara istri dilipat gandakan. Yang kedelapan, tidak ada orang yang mengikuti Yesus di dalam Alkitab maupun di zaman sekarang mereka ikut ajaran poligami karena itu bukan ajaran Yesus. Yang kesembilan, fitnah dan hoak atau dusta adalah ajaran iblis. Tanam dusta, keluarnya dusta. Ingat, apa yang ditabur itu juga yang akan dituainya. Yang kesepuluh, apakah dengan mengatakan seperti itu kami percaya kepada saudara? Hahaha, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang berbeda. Galatia 1 ayat 8. Bertobatlah saudaraku supaya hukuman Tuhan tidak menimpa kepadamu. Tuhan memberkati.